Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Seorang istri asal Palembang, Sumatera Selatan bernama Cindy Purnamasari berusia 25 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kondisi sangat memprihatinkan di rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Abi Kusno, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Ia meninggal seusai disekap dan ditelantarkan sejak awal 2024 oleh suaminya bernama Wahyu Saputra, 26 tahun. Kondisi terakhir korban memprihatinkan, tampak tubuhnya sangat lemah dan kurus kering. Menurut keterangan keluarga, korban ditemukan dalam keadaan bau tidak sedap dan rambut dipenuhi dengan ribuan kutu. Kini pelaku telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi buntut kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang diperbuat. Saat dihadirkan dalam konferensi pers di Polrestabes Palembang pada Selasa 28 Januari 2025 lalu, Wahyu Saputra sudah berbaju tahanan warna oranye. Ia hanya tertunduk malu dan mengaku menyesali perbuatannya kepada sang istri. Tersangka melakukan hal tersebut kepada korban karena mengaku kesal. Korban menolak saat diajak berhubungan badan. Semenjak kejadian tersebut, tersangka tidak memberikan makan kepada istrinya hingga kelaparan dan disekap. Kejadian tersebut terbongkar setelah kakak kandung Cindy bernama Purwanto, 32 tahun, mengatakan bahwa permasalahan adiknya dan Wahyu Saputra baru diketahui keluarga pada bulan Februari 2024 lalu. Saat itu, kedua orang tua korban merindukan Cindy lantaran tidak kunjung datang ke rumah. Lantas mereka meminta putra kakak kedua Cindy untuk menjemput korban. Sesampainya di rumah, Cindy bercerita tidak diberikan makan oleh sang suami. Bahkan setiap masak dalam sehari, Cindy diperintahkan suaminya hanya masak nasi satu canting saja. Suaminya tidak pernah menyisakan nasi untuk dirinya makan dan harus menahan lapar setiap hari. Mendengar hal tersebut membuat keluarga kasihan dan meminta Cindy untuk tinggal di rumah orang tuanya. Tetapi Cindy pada sore harinya langsung dijemput oleh suaminya dan saat itu pihak keluarga mengaku tidak bisa berbuat banyak. Berselang beberapa hari, pihak keluarga kembali menjemput Cindy dan mengajak untuk tidur di rumah. Namun kembali langsung dijemput lagi oleh suaminya. Kemudian kecurigaan keluarga semakin bertambah ketika Wahyu Saputra mengantarkan Cindy ke rumah pada Oktober 2024 lalu. Saat pulang, korban mengirim pesan singkat kepada keluarganya tentang Wahyu Saputra. Cindy curhat ke kakak perempuannya, mengungkapkan soal perangai sang suami dan meminta doa agar suaminya berubah untuk kedepannya. Bahkan Cindy berjanji akan pulang ke rumah orang tuanya jika suaminya tak kunjung berubah. Diduga kesal dengan cerita korban, keluarga ini akhirnya juga membuat suaminya Cindy semakin kesal. Sejak saat itu ia tidak diizinkan keluar rumah dan nomor telepon keluarganya diblokir oleh Wahyu Saputra. Kemudian pada Selasa 27 Januari 2025, orang tua Cindy mendapatkan laporan tetangga bahwa anaknya sudah kritis dan dibawa ke rumah sakit Hermina Jakabaring. Wahyu Saputra dan Cindy diketahui menikah 4 tahun lalu setelah menjalani proses ta'aruf. Pernikahan mereka dikaruniai seorang anak yang kini berusia 3 tahun. Cindy adalah ibu rumah tangga, sedangkan suaminya mencari nafkah dengan melayani jasa bekam. Sejak awal pernikahan, pasangan ini tidak nampak permasalahan sehingga keluarga senang. Mereka hidup bahagia meski sederhana. Apalagi Pak Sutri ini taat beragama dan Cindy sehari-hari juga diketahui mengenakan cadar. Namun penghasilan Wahyu Saputra sebagai tukang bekam ternyata tidak menentu. Cindy akhirnya menyarankan suaminya untuk mencari pekerjaan tambahan. Namanya enggak? Namanya Bowo. Ya, nama kita? Ya. Bowo, siapa punya? Siapa korban? Kakak kandung. Nah, mana cerita gak kronologisnya? Nah, apa tuh? Dari terakhir kami tuh ketemu Cindy, jenguk Cindy tuh waktu dia tuh bulan 10. Dia kunjung lah ke rumah ibu. Nah, kami tuh udah tahu Pak, jenguk kondisi Cindy cak mana kan. Masalahnya dia tuh bercadar, tertutup ya tuh nah. Ya. Nah, setelah itu di bulan 11 ibu ini sakit. Ibu ini sakit, ngasih kabar lah si Cindy. Telepon Cindy tuh susah nih Pak. Di telepon susah.
omongnya kadek kota kan. Jadi kami nelpon lakinya, pas nelpon lakinya itu diangkatnya kan ngomong ke ibunya sakit, nak jenguk dah ibu di rumah sakit. Di mana mas? Di Bari. Oh iya mas, kayak ngomong sini kan. Nah, itu siapa yang kau telepon laki apa sih? Oke. Karena nelpon bininya itu susah, di kota kan. Nah setelah ada kelamaan itu Pak, dia tuh ngirim screenshotan antara si wakil dengan si itu caknya cetan itu nah isi cetannya cak ini. Nah Umi cak mano, nah dibalas oleh sini Umi tidak bisa caknya bi masih tidak sanggup, Umi jalan jauh, ini B masih sakitnya ujinya kan. Nah sudah dia ngirim ke screenshotan, aku telepon Pak. Nah sini tuh sakit apa? Ini sakit biasa bae mas, pening, palanya kan lemes. Dia pulang berobat belum? Sudah mas. Ya kalau misalnya itu kita ke rumah sakit deh sekalian ngurus rumah ibu deh, rumah sakit ibu sakit kan sekalian di rumah sakit Bari kan. Biarlah mas, udah sehat katanya. Sudah, tenanglah, tidak kelamaan itu Pak. Si Cindy nelpon lah wong rumah. Nah nelpon wong rumah ngomong, cak manu ibu masih di rumah sakit, nak jenguk apa di agak bayu katanya, aku masih pening pala katanya. Dia tuh nunjuk di mana pada saat itu suami korban melihat kondisi fisik istrinya semakin memprihatinkan, namun tetap tidak dilakukan tindakan-tindakan yang diduga. Pada tanggal 9 Januari tahun 2024, dengan semakin memprihatinkan kondisi korban, terlapor atau tersangka yang saat ini kami sudah tetapkan yaitu saudara WS mencoba memberikan makanan kepada istrinya karena kondisi yang lemas fisik daripada tubuh istrinya. Periode tanggal 9 hingga tanggal 16. Namun sekali lagi sang suami memberikan makan dalam situasi yang tidak menguntungkan untuk istri karena dengan kondisi fisik yang bersangkutan hanya menaruhkan makanan sekedarnya di samping tempat tidur sang istri. Pada tanggal 17 Januari tahun 2024, kembali sang suami melihat kondisi fisik istrinya karena suaminya lebu harian lepas semakin memprihatinkan, dan pada akhirnya dengan situasi yang ada saat itu suaminya mencoba menghilangkan bau badan menyengat karena sekian hari sang istri tidak mati. Kemudian mencoba memandikan sang istri pada pagi hari, kemudian mencoba pada siang harinya menjelang sore menyuapi makanan. Namun yang terjadi setelah disuapi ternyata sang suami pada dini hari menginginkan yang bersangkutan untuk melakukan hubungan suami istri. Permintaan ini sudah sering kami ditolak sebelum kejadian itu. Kenapa demikian? Karena kondisi fisik daripada korban yang tidak memungkinkan. Seiring dengan ditolaknya permintaan sang suami karena kondisi istri tidak situasi yang sehat, kemudian sang suami membiarkan istrinya dalam kondisi lemah. Pada durasi tanggal 22 Januari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.